Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, sebelum acara ini dimulai, kita mohon dengan hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Sebelum acara ini dimulai, kita awali dengan penampilan lantunan khotbah dan sholawat dan istighfar dari grup kelompok 1 yang dipimpin oleh yang dimuliakan Hayatul. Kepada Hayatul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Man hada
سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي هدنا يا ربنا سلام المبين لنقطة التعيين يا ربي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا menghadap Allah dengan kiblat dengan Muhammad syafaat salat liman bertawaf dari maksiat karena ajanya kembali tutup pintu neraka bukan dosa yang lama kami berdoa. pasti walau bertemu sekali. Kita telah menanti alamat yang baik.
jadikan hamba sini tabli amanah juga Rabbi putanya masuk surga namun siksa Rabbi mulia segala dosa hamba juga orang tua keluarga orang juga tetangga kasih sayang Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih atas penampilannya. Mohon tenang, sama-sama kita berkiblat di Baitullah yang ditandai dengan Ka'bah, merasa menyaksikan atau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini dimulai, kami mohon dengan hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang sekiranya main HP untuk sejenak dapat mematikan HP-nya atau cukup menggunakan tanda detak saja. Dan bagi yang merokok diharapkan untuk tidak merokok selama kegiatan berlangsung. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. HP dikumpulkan, protokol dikumpulkan. Kegiatan baik lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Yang dimuliakan Dr. Kandidat Abu Yakin Zulkifli AH SPDI MSI. Yang dimuliakan jamaah dan teman-teman, yang dimuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah mahasiswa Konek, calon penghuni surga dan adik remaja yang terhormat. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama berkunjung datang di kelas TI 3 guna untuk mengikuti kegiatan musyawarah agama yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kolnel Provinsi Kalimantan Barat. Salawat dan salam mari kita bersama persembahkan kepada ikutan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan ke terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, izinkan kami membacakan tertib acara berikut ini. Tata tertib musyawarah agama mahasiswa Polnek Kalimantan Barat. Hari Kamis tanggal 23 bulan Oktober tahun 2025 bertepatan di kelas TI 3. Pembawa acara saya sendiri Gilang dan pembukaan dengan pembacaan umum kitab yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Hayato, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh yang dimuliakan Amar, dan Rabi membacakan surah Al-Isra ayat 23 dan Al-Kahf ayat 15. Kata sambutan sekaligus membacakan poin yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Denis, musyawarah agama mahasiswa Polnek Provinsi Kalimantan Barat bertema agama dengan narasumber para juru dakwah atau yang bertugas dengan moderator dan notulen oleh yang dimuliakan Zaki. Musyawarah dana yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh yang dimuliakan dia.
Marilah sama-sama kita mulai acara pertama. Pembukaan dengan pembacaan umum kitab yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan hayatku. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى هدف النبي المصطفى محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل البيت الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dengan dibacakan umul kitab, maka bismillah acara kita ini. Sebelum dilanjutkan, dipersilahkan menikmati hidangan yang tersedia. Alhamdulillah. Boleh Pak? Makan. Sambil menikmati, kita lanjutkan ke acara yang kedua. Pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Membacakan surah Al-Isra ayat 2, ayat 20 dan Al-Ahqaf ayat 15 yang akan dibacakan oleh yang dimuliakan Muhammad Karafi. Kepada Muhammad Karafi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal Ya Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik. Berlindung aku dengan Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang buruk. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapa. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapitnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Sadaqallahul azim wa sadaqallahu
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kami mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara yang ketiga, kata sambutan sekaligus membacakan PowerPoint yang akan disampaikan oleh yang memuliakan Denis. Pada Denis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Ya. Yang dimuliakan Dr. Kandidat Abu Yah Zulkifli AH SPD ISM MSc. Yang dimuliakan jemaah dan teman-teman, yang dimuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, khususnya jemaah mahasiswa Polres dan adik-adik remaja yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya pada semua yang hadir dan mendukung acara ini, kawan-kawan kelas. Baiklah, langsung saja saya bacakan PowerPoint dengan judul materi pembahasan soal bab 3 persiapan agama. Satu, etika dan moral berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat perbuatan itu baik, maka baik pula lah nilai perbuatan. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. Sebab keimanan harus ditampilkan dengan perilaku nyata sehari-hari. Wujud akhlak itu akal, pikir, hayal, paham, sedangkan kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, artinya tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kecepatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan-perbuatan itu baik, maka disebut akhlakul karimah. Sebaliknya juga, apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Baik dan buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. 2. Akhlak pada Allah meliputi beribadah kepada hanya Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketuhanan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Berakhlak kepada Allah dilakukan melalui media komunikasi yang telah disediakan, antara lain ibadah sholat. Ini kayak Berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Ali Imran ayat 8, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah agar hati menjadi tentram. Tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dan kepunyaan Allah lah sebagai raja langit dan bumi, kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Oleh karena itu bertakwalah padanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak melakukan apa yang kamu kerjakan. Tawakal bukanlah menyerah pada keadaan, sebaliknya tawakal mendorong orang untuk bekerja keras, karena Allah tidak menyia-nyiakan kerja manusia. Setelah bekerja, apapun hasilnya akan diterimanya sebagai sesuatu yang terbaik bagi dirinya, tidak kecewa. Berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan atas keterbatasan dan tidak kemampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Kekuatan doa dalam ajaran Islam sangat luar biasa, karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Oleh
Oleh karena itu, berusaha dan berdoa merupakan dua sisi hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktivitas hidup setiap manusia. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak menerima keterbatasan dirinya sebagai manusia. Karena itu dipandang sebagai orang yang sombong atau suatu perilaku yang tidak sesuai. Tawadu kepada Allah adalah rendah hati di hadapan Allah. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu ia tidak layak hidup dengan angkuh dan sombong. Tidak mau memaafkan orang lain dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nabi bersabda, sedekah tidak mengurangi harta dan Allah tidak menambah lagi kehormatan pada seseorang yang beri maaf dan tidak seorang yang tawadu secara ikhlas karena Allah melainkan dengan dilakukan Allah. Hadis riwayat Muslim. 3. Allah menyuruh umat untuk berbakti pada ibu bapak dengan cara mengajar manusia dan menghayati pengorbanan yang diberikan ibu ketika mengandung, melahirkan, merawat dan mendidik anaknya. Karena itu doa yang diajarkan Allah untuk orang tua diucapkan sedemikian rupa dalam menanggung dosa mereka. Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan terucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Al-Isra ayat 24. Berbuat baik kepada ibu dan bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain menyayangi dan mencintai ibu dan bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, menaati perintah, meringankan beban serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berbicara. Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia, dengan cara mendoakan dan meminta ampun untuk mereka, menepati janji mereka yang belum terpenuhi, meneruskan silaturahmi dengan sahabat-sahabat sewaktu mereka hidup. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat beragam dan mencakup segala yang ada dalam semesta dan saling berkenaan. Allah adalah manusia, Wama bainahuma dengan ada melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dan jin adalah makhluk yang pertama. Ini skip ya. Iya. Mukmin atau orang beriman, beriman atau tanah, mendengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang disuruh bertakwa dengan benar-benar takwa dan berbuat baik, mereka juga disebut mukmin. Makhluk yang selalu taat pada perintah Allah. Iblis. Sami'na wa ata'na. Dengar dan memantau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaannya dan memiliki tanggung jawab besar. Tanggung jawab ini terbagi menjadi beberapa aspek utama. Hubungan Allah dengan Tuhan. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara manusia sebagai hamba Allah memiliki tanggung jawab dan penuran, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ini mencakup penjelasan ibadah harian, memenuhi kewajiban terhadap Allah dan pengabdian dalam hubungan dengan sesama manusia. Aku minanas, seharusnya sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Ini meliputi menjaga keharmonisan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, berkontribusi dalam pembangunan sosial, maju serta mengumpulkan serta menjaga dan melestarikan lingkungan tanggung jawabnya yang dibatasi. Kewajiban dan tugas yang dilakukan yang ketiga melibatkan sadar moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap segala perbuatan dan individu. Dengan demikian manusia diharapkan untuk menggunakan akal. Sebagai makhluk yang dianggap paling sempurna ciptaannya, namun secara hakikat adalah menjadi ujian untuk mukmin atau tidak dapat mengendalikannya. Al-insan atau manusia sudah. Kalau kita gagal mengendalikannya, maka al-ruh dari insan sudah manusia jadi bersifat. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, memberikan kerangka moral dan etika yang dapat membedakan antara yang benar dan salah. Berikut adalah penjelasan fungsi agama. Agama atau pendirian. Agama memberikan fondasi atau pendirian yang kuat dalam kehidupan. Ini mencakup tata cara beribadah dan menjalankan cara-cara agama yang menjadi pedoman yang berbeda, sehingga membantu individu untuk memiliki stabilitas dan keteguhan hati dalam mencapai berbagai hidup. Agama bahasa Sanskerta. Agama memberikan tatanan dan aturan yang jelas sehingga mencegah kekacauan dalam kehidupan sosial. Dengan mengikuti ajaran agama, seorang dapat menjaga keharmonisan dan terlibat dalam berinteraksi dengan orang lain serta menjalani kehidupan dalam teratur dan sebagainya. Adil dan pembalasan. Konsep adil mengajarkan tentang tanggung jawab dan mengajar perbuatan. Ini mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki batasan, baik itu di dunia atau di akhirat. Oleh karena itu, agama mendorong manusia bertindak dengan keadilan dan kebenaran serta memenuhi kewajiban dan hutang-hutang. Religion atau religi, keyakinan adalah sistem kepercayaan dan praktik ibadah kepada Tuhan yang lebih tinggi atau Tuhan yang membentuk pandangan dunia dan memberikan pedoman bagi kehidupan manusia. Bisa takis, tulis dengan baik dan benar karena Allah dan Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia adalah yang lebih baik. Berarti dan
maaf kiranya ada penyebutan atau hidangan yang kurang berkenan. Kehadapan Allah dan Rasulnya kami mohon ampun. Udah kalian mana? Kalau wa taufiq wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tadi gue break. Enggak ada, Bang. Abisnya nanti. Alah. Lanjut. Acara yang keempat, musyawarah agama mahasiswa Polnek Kalimantan Barat bertema agama dengan narasumber para guru dakwah atau yang bertugas dengan moderator oleh yang dimuliakan laki. Kepadanya dipersilakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sejahtera atas kita semua. Langsung saja musyawarah sepakati berapa lama musyawarah ini? 10 menit lagi. 5 menit lah. 1 menit lah. Cepat mungkin. Ada. Persilakan siapa saja yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan atau pertanyaan bebas, persilakan kepada narasumber. Persilakan. Bal. Saya dan ahlak yang mungkin Ahlak. Dan bagi masyarakat please kau jangan aku. Lalu pertanyaan ke asumsi. Pertanyaan bebas boleh. Pertanyaan yang kita answer nanti mau bang Mega boleh. Untuk kalian yang tidak punya akhlak, saya transfer. Lalu. Banyak benar ini. Saya audio langsung. Silakan Bro Hafiz. Gimana? Cari lagi, please. Hah? Dari Hafiz. Enggak ada remote. Apa? Jangan respect. Bagaimana cara menyikapi apabila seorang anak nih dia ini berbakti atau baik terhadap orang-orang lain, tapi dia ini berbuat buruk terhadap orang tuanya sendiri. Seorang baik Seorang anak baik terhadap orang lain, seseorang, tapi orang tuanya sendiri ini malah durhaka dan jahat. Kau anakku. Waktu ini robok. Apa berikut? Itu video untuk jadi apa robok yang 16? Lagi kau pilih alat pantat. Lagi. Tanya Cok. Ada lagi tak? Joki. Bagaimana membenarkan laptop? Harap berdoa saja saat bulan puasa biar jadi baru. Kakak. Lagi tak bisa. Lagi tidak? Gue yang cewek tanya lagi cewek. Yang Cewek yang sayangan. Sayang bapak. Saya bapak. Sayang nanti. Kalian siapa? Dari Ayolah, kita. Ayolah, berani kami. Sila. Sampai ini mau tahu jumbo deh. Juga aku ibadah. Belum. Kamu nanya. yang mau curhat apa bapak balas? Makanya bapaknya itu sendiri siap. Apa dosa yang harus Gus tamu ada Gus. Tidak ada apa yang nanya. Ya, Apa hukumnya punya teman seorang Gus? capek. itu suatu anugerah. Oh, Udah ada yang mau nanya kan? Gus takut stop ayah. Kadang kalau berharap kepada Allah tapi nggak berharap kepada manusia, contohnya musik, kesel sama kawan, misalnya kasar, ibadah.
selesai. Aku nanti punya kata untuk Kepada Allah. berakhlak. kepada Allah. Nanti Pokoknya berakhlak kepada Allah, tapi jangan kepada teman. Di Indonesia. Ini kan pada Allah tidak berlawan. Lanjut. Ada yang mau nanya lagi? Habis. Ada lagi, Ah. Siapa? Siapa yang nanya? Kita dah. Belum jawab. Kasih apa? Itu gak jauh. Pertanyaannya. Yep. Lanjut. Silakan. Jawab dulu. Udah atau mana? Silakan. Silakan langsung. Dipersilakan pada narasumber untuk menjawabnya. Ya. Bilang nggak bilang? Ada aku. Apa siapa? Yang di atas. Kan kira ini. Alhamdulillah alladzi asra bi hidayah bi jalalihi wa mafadihi syahada la ilaha illa huwa syahada Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mereka satu kelas berserta dengan yang pengusaha dan maksud banyak dari dosa-dosa ulang pada yang sebetulnya komitmen simak dalam menyesuaikan istimewa dan maya lama kita yang syukur Allah dan itu di dalam syaitan. Itu paling berbakar. Kita dengan kita. Kita mohon Rasulullah SAW dalam programnya dari kami. Bagaimana jika ada seseorang baik ke orang lain tapi jahat kepada orang tuanya? Siapa itu? Kebaikannya pada orang lain berpahala, kejahatan kepada orang tuanya ya berdosa. Itu beda istilahnya. Perhatikan. Laptopnya ditutup aja kalau ada pakainya. Biar fokus. Jadi
Itu beda, istilahnya beda sisi pahala. Jangan kamu nyimpulkan lalu kamu gini, oh cuma kebaikan orang tua kau kok tak baik, bagus kok, tahu saja orang baik ya. Salah. Ya. Yang betul itu tahu salah kan dia buat baik pada orang lain, tapi paksa dia untuk berbaik pada orang tuanya. Hafiz Hafiz. Ya. Hafiz memang gitu kan? Iya kan. Parau pi, astagfirullah pi. Terus siapa yang gitu, Pis? Nanya ya. Kalau praktek. Jadi nanti ya, kalian bisa juga ini apa dibiasakan bertanya itu yang memang kamu lihat, kamu dengar, yang kamu rasakan. Gitu. Lebih banyak kamu bertanya tentang pengalaman pribadimu untuk diperbaiki. Nah, kalau kita tak melakukan itu, ya khawatirnya, ya, perhatikan. Ata'murun nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa tasduna kitab afala. Kita terkadang heboh dengan urusan orang lain, urusan manusia kan, tapi urusan kita sendiri tidak kita urus itu. Itu boleh kalian itu jadi bahan pertimbangan. Kalau nanya itu yang keseharian kamu yang kira kamu masih ragu atau yang kamu tidak tahu. Kalau kita untuk nilai orang lain, ya, khawatirnya kita lupa diri kita seorang. Itu ya Fis ya. Nanti cari tema itu. Mungkin saya sholatnya Pak masih banyak ngayal Pak. Gimana caranya Pak Ibu kita banyak ngayal? Itu kan fakta tuh. Kita alami sendiri. Niat untuk memperbaiki diri. Pak saya Pak kalau pagi Pak susah benar bangun Pak. Subuh tuh sering terlambat. Nah itu kan yang kita rasakan. Berarti kata saya main HP, ya fokus. Nah, fokus bagi belat ya saya. Apa hukumnya berhalal kepada Allah tapi tidak kepada teman? Kalau dia berhalal kepada Allah pasti dia berhalal kepada teman, pasti itu. Saya pasti yang pasti. Kalau dia kepada teman tak berhalal, saya juga bisa pastikan pasti dia tak berhalal kepada Allah. Kalau hubungan dia dan Allah itu baik, pasti dan teman itu pasti baik, Pak. Yakin saja. Kalau dia dan temanmu, kalau dipikirnya tak bagus, pasti yang dibuatnya tak bagus kan? Enggak Pak, pikir saya bagus terus Pak, hanya perbuatan saya tak bagus itu. Itu merampok namanya. Kalau terbiasa niat baik, berpikir baik, pasti perbuatannya baik. Sholat dia bagus, khusyuk, pasti dia dan kawan baik, bagus dia hubungan dia dengan Allah bagus, pasti dia kawan itu baik. Tak mudah marah, tak mudah tersinggung, itu kan, tidak bergos, tak senonoh, itu kan. Kenapa? Karena dia lagi udah diperbaiki oleh Allah batinnya itu, karena dia hubungan dengan Allahnya bagus. Tapi kalau dia dengan orang tak baik, berarti sholatnya ada masalah itu. Hubungannya dengan Allah itu ada yang masalah itu. Itu ya. Sebenarnya hablum minallah wa hablum minan nas itu dia satu kesatuan Pak. Oh dia juga manusia baik Pak, tapi dia tak pernah sholat gitu kan. Pasti baiknya ada maunya. Bukan karena Allah. Ya kan? Karena taktik kawan itu bos itu tiap hari gitu kan. Tapi tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat. Pasti ada maunya. Jangan-jangan dia menembak ini. Atau dia mau memberi hutang budi biar orang nanti itu kalau satenya dia bunuh dia bantu gitu. Kan tak kenal Allah namanya. Kalian dizolimi, ya. Mungkin diperlakukan tidak baik oleh orang lain, tapi kalian masih membalasnya dengan baik terus gitu. Berarti hubungan diri dengan Allah tuh bagus itu di atas kata-kata kalau gitu tuh. Kalau orang baik kita baik, wajar kan?
Tapi kalau kita tak dibayar orang tapi masih baik gitu kan, nah, itu berarti kita di atas katakan. Zahia, ya, mana Zahia? Siapa yang temanmu yang kamu tak baik itu? Tidak ada. Temanmu yang tak baik kamu siapa? Tidak ada juga. Ada pasti. Terus kamu nanyain itu siapa? Pikirin nggak nanya. Oh, asal jangan untuk menilai orang lain ya. Mengapa saya larang kalian untuk menilai orang lain gitu kan? Untuk kebaikan orang lain gitu kan? Karena khawatirnya yang perhatikan, nanti saya ambil HP-nya kalau nggak fokus main HP terus. Itu bagian dari akhlak juga ya. Kamu kira, jangan berkira kamu tuh berdosa itu ketika kamu mencuri, merampok. Kamu main HP ketika terus ngomong itu dosa loh. Itu adab loh, akhlak loh. Iya, dosa. Karena nanti kalau kamu tak paham, gitu kan? Apalagi masalah agama gini nih, yang tanya dulu itu dosenmu loh, gurumu loh. Kan sayang juga kan? Kalau kita bahas ya. HP itu kalau tak mau mengganggu, layarnya itu tutup di balik gitu. Tidak kelihatan notifikasi. Atau masih dalam tas, aman dia. Emang dikiranya hanya kalian aja yang sibuk gitu. Kasih tahu, maaf saya lagi kuliah, nanti saya hubungi lagi. Selesai saya. Jangan mentang-mentang dosen megang HP, orang megang HP semua ya. Beda ya. Oke, apa lagi? Masih ada waktu nih? So, mau dilanjut atau kita soal dulu? Pak Kati? Kayaknya lanjut ya. Lanjut ya, selesaikan ya? Ya, Pak. Terakhir Nanti kita sambung lagi. Apa? Oh ya, sini. Terima kasih. Sudah tutup kan? Sholat zuhur dulu ya, bawa ke ya. Siap Pak. Bilangin mau sholat zuhur mam. Makhluk mereka itu masuk 11.25. Saya bilangin sholat zuhur dulu, baru masuk karena waktunya nanti panjang ya sampai asar. Tidak sempat. Oke, saya cukup. Kalau ada yang mau tanya? Ada lagi mau bertanya? Ya, silakan. Kan saya punya kakaknya punya kawan. Nah, kawannya ini ya kita selalu kerja nih. Terus ada waktunya dia suka ngamuk, teriak-teriak. Teriak-teriak. Kayak kerasukan kata kawannya. Tapi sadar. Nggak sadar. Ayah kerasukan apa tiga kali? Tak sadar. Harus. Kenapa bisa itu? Padahal kan udah sering kejadian. Terus dia ini bisa. Karena dari pola fikirnya biasanya dan kebiasaannya. Kamu jangan berpikir bahwa orang yang pandai ngaji Al-Quran, yang hafal Quran itu lalu dia tak diganggu jin. Malahan dia itu terkadang kita ngaji itu manggil jin malah. Kapan dia? Ketika dia mengaji tidak merasa di sisi Allah, tidak fokus berkiblat. Aura yang keluar dari tubuhnya itu membuat warna-warni aura itu disenangi jin itu di dekat jin. Makanya kita sebelum mulai sesuatu itu berkiblat dulu, fokus. Merasa di sisi Allah itu kan, tak bisa merasa di sisi Allah, merasa di sisi Baitullah itu kan. Baru mulai biar aman. Kalau tidak aman, ya gitu. Maka saya bilangin, saya tidak begitu senang dengan orang ruqyah itu. Karena terkadang ada dia ruqyah ingin mengusir jin, memakai jin juga untuk mengusirnya. Ada. Dia baca-bacaan kan, lalu datanglah jin level SMP. Kalau yang masuk tadi mempengaruhi ya,
teman kamu itu di level SD, dia baca ayat sedikit aja mudah keluar. Tapi kalau yang masuk tadi itu level SMA, belawal loh dia. Malah yang lagi doakan tuh yang kasukan. Ada kayak gitu. Dia yang mau iya tapi dia kasukan. Ada. Makanya yang bagus tadi itu kita meruqyah diri kita sendiri, memperkuat iman kita seorang. Dengan cara apa? Fokus berkiblat, merasa di sisi Allah, merasa menyaksikan atau disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita biasa pakai ketika kita mulai belajar itu kan, baca umul Quran itu. Kalau kamu nanti dekat dia, kamu baca umul Quran, biar kamu tidak kerasukan juga. Ya minimal jin itu ya takut melihat banyak malaikat di sekitarmu itu. Gitu ya. Jadi tidak jamin ya orang yang hafal Quran itu lalu dia aman dari itu. Malah terkadang manggil jin malahan. Kalau kamu tak percaya, kalau ada yang punya resolusi foto yang untuk foto aura itu, kamu baca bacaan itu kan banyak itu, termasuk ayat Quran ke atau mantra atau apa itu kan, akan timbul sekitarmu itu cahaya-cahaya warna-warni itu disenangi jin. Kalau kamu tidak merasa di sisi Allah. Tapi kalau kamu merasa di sisi Allah, fokus berkiblat namanya, kalian dibantu 3.000 jin, 3.000 malaikat, sehingga jin itu tak bisa mendekat. Nah kalau kayak gitu tuh nanti, ya bolehlah kawan kamu itu nanti kamu bawa hadir di pengajian saya. Boleh. Ya tidak apa-apa lah, suruh dia berjalan nanti. Ya kalau mau berobat, biasa ke Malaysia aja bisa kok. Ke Singapura bisa. Tapi ingat, saya nak ngobatin ya. Saya yang ngajarin dia cemana dia untuk membentengi diri sendiri, mengobati dirinya sendiri. Atau kalau di sana ada momen, saya yang kesana itu. Tapi buat acara pengajian, bukan untuk ngobatin. Kalau saya kesana niat ngobati kawanmu itu nanti enggak sempat saya ngajar kalian jadinya, jadi dukun pula. Biasanya saya itu ajak jemaah tuh, ayo kita berdoa sesuai kita masing-masing. Nah, doa lah dia. Masalah dia apa? Doa lah. Biar dia tidak kerasukan itu. Tapi mode ini kan mode apa ya? Terapi, bukan instan. Yang penting udah tahu caranya, dicoba terus itu. Karena dia tanpa efek samping. Kalau yang pakai cabut tuh kan, Wah, kenis. itu musik jin namanya itu. Biasanya tak gratis dan ada efek sampingnya. Minimal lah kamu muntah seminggu, tak enak makan kamu. Nah, itu yang namanya instan itu dia macam Indomie lah. Tidak bagus, efek samping itu tak bagus. Enak, cepat. Kamu makan sekali makan Indomie 5 bungkus itu enak, kenyang. Dan nggak tahu lebih lusanya. Paham ya? Paham ya? Jadi lebih enak yang pelan-pelan terapi itu. Maka kalau kalian lagi kawan memimpin, perhatikan. Kalau kawan-kawan lagi baca umul kitab, umul Quran itu, kalian tuh jangan sibuk yang lain, fokus berkiblat itu. Mintalah apa yang kau minta. Minimal untuk membentengi dirimu sendiri. Karena kita sedang terhubung dengan Rasul. Kalau terhubung dengan Rasul, pasti terhubung dengan Allah. Kalau kita taat pada Rasul, pasti telah taat pada Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad atau Allah. Makanya perlu itu. Sayangnya tidak semua orang setuju dengan metode seperti itu. Dibilanglah kita syirik pula. Tidak apa-apa kalau kau langsung pada Allah pun tidak apa-apa, silakan ya. Tapi benar tidak kau bisa langsung pada Allah? Itu ya pertanyaan saya dulu. Yang pula kau hanya ngayal ya, ngaku-ngaku ya. Iya kan? Oh tidak boleh katanya, lewat Nabi Muhammad langsung pada Allah katanya, tauhid yang murni dia. Setanya saya, benar aku ketemu Allah, benar bisa langsung dengan Allah, itu katanya saya.
Karena pengkabarannya hanya Nabi Muhammad yang bisa langsung ke Allah. Jibril aja tak bisa. Maka Jibril tetap alaihi salam, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi 124.313 para aulia, anbiya, rasul-rasul itu alaihi salam semua. Bahkan mereka ketika membantu kaumnya itu, ayo kita datang kepada Muhammad. Kata Adam, malu saya dulu pernah berbuat salah kepada Allah, malu nak minta lagi kepada Allah ni. Gitu. Kata Nuh, malu saya nanggus istri dan bini saya, tak bisa saya, durhaka dia dengan saya. Banyaklah semua itu, ayo kita ramai. Itu di hadis Qudsi dia Suhaiti ya. Ada pula orang sekarang tak mau dia menjadikan Muhammad sebagai penghubung jalan menuju Allah itu. Dia beragama sendiri. itu nanti penting. Kalau saya itu terang, karena saya ini bukan Nabi Muhammad, saya perlu Nabi Muhammad syafaatnya. Kalau ada yang kalian yang bisa, tidak apa-apa, langsung aja. Tapi kalau dikasih ini sih, tak percaya lah. Ada yang bisa langsung pada Allah itu. Karena bisa jadi nanti kamu dianggap aku Nabi Muhammad jadi. Malah dianggap sesat tuh banyak yang gitu. Aku, saya langsung dapat perintah dari Allah gitu ya. Yang fatwa kemarin Tebagu, MUI kan? Dianggap sesat. Berarti dia secara langsung aku dari Muhammad gitu. Ya, hati-hati. Nanti kita menyimpulkan sesuatu itu ya bagus kayak gini, bertanya. Daripada kita menganggap, oh kalau gitu ngaji itu tak bagus gitu. Kenapa dia masih kesurupan? Bukan mengaji yang tak bagus. Orang yang sedang ngaji itu, gitu, dia tak berada di sisi Allah. Yang namanya berbaik tak bagus deh. Saya juga ada satu biasa orang, kalau gitu Pak, bagus tuh saya ngaji, sama aja, ngaji tak ngaji pun kesurupan enggak? Tak betul tuh. Ngajinya tetap dilanjutkan, hafalannya tetap dilanjutkan, kuatkan iman batinnya itu yang diupayakan. Pak, dia puasa Pak, tapi tak sholat. Enggak ke bagus tak puasa Pak? Itu pemikiran orang tak genah tu nama tu. Ngerti kawan tu belajar puasa, disuruh batalkan pula gagal tak sholat. Jangan. Biarkan sampai selesai dia puasanya, sambil kau ajak dia sholat. Kalau perlu kau kasih hadiah, ayo kita ke masjid yuk. Kalau ke masjid kau belian pulsa kau, belian kuota kau. Tidak apa-apa. Pertama dia sholatnya karena kuota, tapi karena ala bisa karena biasa nantinya. Tidak perlu kau bujuk pun dia biasa. Ternyata sholat itu enak. Sampai di masjid dapat nasi kotak. Ya seandainya buka bersama gratis gitu kan. Kalau sorang-sorang kan itu. Seandainya gitu kan. Tidak apa-apa. Yang keduanya tak pakai kuota. Mikir dia pasti dapat makanan gratis. Nanti lama-lama dia biasa dia hatinya jadi baik, kan senang berjemaah, bahkan dia merasa tak nyaman kalau sholat sendirian, gitu kan. Udah, tugas kamu udah selesai. Motivator itu tidak sampai dia meninggal dunia menjaga dia terus. Ada masanya nanti. Saya terasa sedih tuh kalau ada orang yang terkadang ya kayak tadi itu lah banyak yang tadi itu kan. Gimana Pak? Dia kalau orang lain baik, orang terbaik. Itu bahkan ada loh. Sampai istilah bahasa mengutuk gitu Bang. Wah ngajar jahanam doang tu aku tak bagus, orang lain tu bagus lah. Biasa kalau kita biasa kita ngomong tu. Kau disuruh mak kau tak mau, disuruh orang kau mau aja. Kau pergi di rumah ini. Makin tak kenal budak tu. Jauh dari orang tuanya. Ada kayak gitu tuh orang yang marah emosi kan. Kita biasa adik-beradik ke situ. Kita lagi nyuci piring nih, adik panggil tak mau. Menenaga, oh cuma orang ngaji nyuci piring. Di rumah kita tak mau nyuci piring gitu kan.
kita emosi karena kan kalau ini kalau orang mau bantu, mak pesawat tak mau bantu, boleh kau saya tinggal sini. Kalau pikirnya pengen dia lalu pergi, gimana? Itu balik. Boleh kita kasih ibadah-ibadah itu, ya kayak tadi itulah dengan cara pelan-pelan dibiasakan. Kau 4 orang bisa, pasti bisa lah aku bantu mak aku, gitu kan? Pasti bisa kok. Apa bedanya? Mau 4 orang kasih duit, aku kasih kau duit, sama aku kasih duit kan? Gitu. Itu namanya melatih. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang baik, kita stop gara-gara dia tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itu betul. Ya, ngajinya tetap, ngapalnya tetap, tinggal perbaiki cara hubungan dia dengan Allah. Fokus berkiblatnya. Ada lagi lain? Kalau tak ada, saya yang nanya. Masih ada waktu kan? Masih 5 menit. Ya, silakan. Waktu itu kan saya periksakan kakak saya. Soalnya dia nih setiap mau dia kambuh kayak mah katanya, tapi diperiksa tuh enggak kuat-kuat betul gitu kan mahnya. Tapi setiap dia kambuh, kalau dia mau kambuh gimana kalau kayak hilang ingatan gitu, kayak ngeracau lah kemana-mana gitu. Jadi ini gimana? Banyak sih. Saya itu susah kalau nggak lihat langsung orangnya. Udah periksa kan ke Antonius waktu itu, hasilnya normal. Katanya mah tadi. Dia katanya kan awalnya mah, terus udah Sampai di Antonius normal. normal. Nggak ada gejala mahnya. Masih dikit katanya udah. Ya mah kayak juga. Timah lah. Tapi nggak parah-parah betul ya. Iya, tidak kronis gitu. Terus katanya kalau kawannya mungkin karena epilepsi kali katanya udah dicek kan. Epilepsi itu apa? Kayak gila babi. Oh. Ada penyakit ginjal. Terus udah diperiksa kan. Emang kau pernah nengok babi gila? Tahu. Penyakit ya, Mas. Kejang-kejang, Pak. Penyakit susulannya. Nah, itu juga saya kurang suka tuh. Kesian binatang tuh tak nak ganggu kita, bagi kita sebut-sebut Ya terkadang. Allah. Api ini gila. Terus normal. Tak ada. Iya, normal ya. Ya bisa jadi karena ya efek batin juga bisa jadi. Ya. Yang pasti itu kita hentikan suuzon dengan orang lain. Bagus kita fokus untuk mengobati diri sendiri. Lebih bagus kita fokus dengan dia balik cari. Jangan-jangan mantan kau ini, jangan kau ini. Nah itu tambah sakit tuh nanti. Ya betul. Iya, karena suuzon itu. Biasanya orang gitu, asal dia di medis tidak bisa dideteksi langsung itu. Aku juga mantan kau nih. Itu tambah sakit tuh. Bukan sakit tubuh, nanti sakit hati. Yang bagus itu ya coba alternatif. Ya kayak tadi tuh lah, sama baca nomor Quran tadi itu, baca terapi pelan-pelan. Doa bersama kayak gini gitu kan. Saya biasa gitu, kalau baca uang itu saya tidak langsung berdua berhadapan gitu. Kalau ada keluarga dia ngumpul semuanya kita doa. Saya bilangin, bisa jadi salah satu dari kalian ini yang doanya terkabul kan. Saya hanya bantu memimpinnya saja. Kalau seorang-seorang itu pasti dikini dukun gitu. Dan orang lebih suka kayak gitu, lebih suka anggap ustaz itu dukun gitu, bukan mimpin doa. Ya tadi suka pakai Indomie, nah instan ya. Oke, itu ya nanti terapi pelan-pelan gitu. Itu di Pontianak atau di sama juga? Iya di Pontianak. Oh Pontianak, Pontianak nyaman lah. Pengajian banyak di Pontianak kok. Ada jadwal yang saya kasih itu kan, hadir aja. Jadi waktu mau doa. Konfirmasi dulu sebelum berangkat. Dan jadwal itu pilih hari apa, jam berapanya itu kan. Hadir di pengajian. Boleh juga kalian itu kalau di kelas juga sama. Ya kalau memang ada yang sakit didoakan gitu. Boleh saja. Ada keluarga, kasihkan yang mimpin doa tuh. Caranya ya
Baca umum Quran pertama seperti biasa. Yang keduanya baru sebut namanya, sakitnya apa, kita doa sama-sama, langsung Al-Fatihah. Mana tahu kan? Yang suka mojok main laptop ternyata doanya terkabul gitu kan? Bisa gak jadi? Yang dia nunduk kan HP ternyata pas hari itu doanya terkabul gitu kan? Gitu. Bisa jadi. Masih ada lagi? Masih enggak ya? Aduh. Masih. Tadi mulainya berapa? 10.38. 38. Berarti sisa berapa menit? Nada. Coba yang main laptop tadi itu simpulkan satu kalimat apa yang saya sampaikan. Ayo cepat simpulkan yang saya sampaikan tadi. Satu kalimat ya, 5 kata ya, SPOK. Ya, silakan. Ya diri sendiri. Tunggu loh, biarlah dia. Masa ganggu. Mana tahu tadi dia nengok laptop tuh lagi ngetik simpulan gitu kan? Iya. Ya dibaca. Cok. Cok. Ya. Sampingnya. Yang mana, Pak? Itu yang yang ini tuh. Siapa namanya tuh? Hah? Iya, silakan. Apa yang bisa kamu simpulkan? Yang saya sampaikan tadi, kamu ulangi kata-kata saya. Tapi cukup satu kalimat aja. Gitu. Apa? Gimana? Siapa yang apa yang dia lakukan tetap tuju pada Allah. Nah, terus Apa? ada kita sih ngomong gitu? Ya, Pak, samping lagi. Ya. Harus mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Nah, terus ada kita bisa ngomong gitu? Hah? Ada gitu? Nah, itu yang megang kopiah tuh. Iya. Nah. Ya, kamu. Iya, siapa namanya? Agil. Coba. Simpulannya coba. Yang samping itu. Yang pas megang tadi kan dia yang ada itu. Joki ya. Simpulannya Pak. Jangan memandang orang yang sering ngaji atau yang imannya kayak rajin sholat tidak bakalan dalam Islam. Ya. Itu aja. Ya, sampingnya. Sama beda. Mana segitu? Sama, Pak. Kan kayaknya saya mau katakan panjang nih, yang lainnya saya siap ya. Satu kalimat aja ya. Siapa kata-katanya? Tak boleh sama nih yang udah disebutkan. Sabar. Oke. Tidak, kamu simpulkan, tak usah nanya. Iya, jawab aja langsung. Yang lainnya. Sama.
Berangkat ya. Iya, kalau yang sering ngaji ya itu sholat Yang lain itu sebelahmu itu udah itu yang lain. Berarti kamu tak dengar kan yang saya ngomong tadi? Iya, ulangi kata-kata saya diulangi, kan banyak di panjang tuh, ulangi itu ya. Apa? Coba. Kalau sampai gue pusing gitu, dipatah kursi itu kamu tak bisa betul kan? Apa? sakit mah. Ya mah, lanjut. Tidak apa betul, lanjut. Gitu. Apa? Mana apa? Tapi pas sampai itu hilang mas. Itu omongan dia, bukan omongan saya. Tak, iya. Yang saya tanya ini, yang saya sampaikan, bukan yang disampaikan oleh dia. Nah, terus tambah sekali lagi, siapa sekali lagi? Tambah tadi itu apa tadi? Boleh tadi itu yang mau sampaikan, tambah sedikit lagi. Karena kalau hanya sampai situ, itu kesimpulannya kurang gitu, Pak. Sok diplok. Terus apa lagi? Dibulkan membahas Oh banyak sih, tadi gua bawa kata itu ya. Kalau saya tulis itu bisa 2 halaman. lebih, Pak. Ya yang pojok, belakang tuh nampaknya dia fokus saja memperhatikan. Fokus. Jaga. Ayat. Ustaz kata singkat banget suruh tahu ya. Apa? Kalau dari saya sendiri sih Pak, yang saya tangkap dari Bapak nih, kalau Sama. Sorry, Joki. Kalau saja kalau kamu takut nanti waktu saya nanya nggak bisa jawab, kamu tulis di HP-mu kata-kata itu di edit. Pas saya nanya langsung jawab ya cepat. Kalau waktunya nggak banyak. Lanjut. Kalau ngaji ngaji itu harus berkiblat kepada Allah, walaupun kita belum sepenuhnya niat kepada Allah, kita harus ngaji terus Pak. Itu dengan sholat. lumayan. Not bad. Ini perhatikan, dari kesimpulan itu perlu dibetulkan, gitu kan? Jangan HP, jangan HP-nya. Enggak, kalau pas saya ngomong jangan HP gitu. Letakin HP-nya itu, Pak. Nanti kalau pas lagi saya yang kawan ngomong boleh kamu catat. Nah, tadi saya enggak ada bahasa mendekatkan diri. Ya. Saya ulangi ya kata-kata yang mungkin ini. Kalau kita ya mengaji, sholat gitu kan, belum tentu itu ya, kita tak diganggu oleh jin. Ya. Tapi sebenarnya sholatnya tadi tak ada tapi saya ulangi tambahkan. Saya hanya tadi masalah ngaji, sholat tak ada. Kalau kalian tuh ngaji, ngapal, ya belum tentu kamu itu tak diganggu oleh jin. Malahan ngaji ngapal, ya jangan lempar itu, nggak sopan kamu. Biarkanlah dia urusan lempar kamu, tapi kamu jangan balas, karena belum tentu waktu kamu balas itu saya nggak lihat gitu. Malah yang lalu kamu yang kelihatan jadinya. Kalau dari kita aja yang tadi, kalau kita dizolimi, terus dibalas, saya aja. Pak. Ketika dia lempar pertama itu udah saya catat itu orangnya itu, udah saya ingat itu. Kalau kamu balas, sama tak beri berarti kamu itu. Nanti dianggap adabnya kurang gitu. Oke, saya ulangi ya. Kalau kita ngaji menghafal, tetap
merasa di sisi Allah, bukan mendekatkan ya, merasa di sisi Allah. Fokus berkiblat. Sebenarnya itu sama dengan tuh. Fokus berkiblat itulah merasa di sisi Allah. Karena apa? Kita tak bisa langsung kepada Allah. Makanya perlu alamat tadi untuk kita merasa dari di sana. Terus yang keduanya, ini tipe yang pertama nih. Dari tadi yang saya sampaikan itu saya teruskan. Berusahalah kalian tuh meruqyah dirimu sendiri. Tak usah tergantung dengan dukun yang mirip ustaz atau ustaz mirip dukun itu kan, tak begitu. Kalau kita dibimbing kayak gini belajar boleh saja, tapi kita jangan sedikit manggil minta diobatin ya, diruqyah apa semuanya itu. Takutnya jin ngusir jin. Ketika pengajian atau lagi belajar, ketika umur Quran atau umur kitab itu, pasang niat kita pasang. Kalau ada kawan yang sakit itu kan, tidak apa-apa ada yang sakit atau ada keluarga yang meninggal, bilang kepada yang mimpin tuh, tulis namanya, tolong doakan. Udah kita baca Al-Fatihah pertama, biasa kayak biasa itu kan, tambah lagi Al-Fatihah keduanya, sebut namanya, ya, niatnya untuk apa itu kan, baca Al-Fatihah lagi, baca Al-Fatihah 2 kali kan. Yang pertama lengkap tadi tertibnya, yang kedua cukup Al-Fatihah. Mengapa mesti perlu gitu? Karena tadi saya ulangi, kita tak bisa langsung kepada Allah. Kita perlu Rasul sebagai wasilah, jalan. Paham ya? Apalagi tadi itu ya. Kesimpulannya. Yang bagian awal tadi tentang berbuat baik pada orang lain. Kalau ada orang berbuat baik pada orang lain, gitu kan, tapi tak berbuat baik dengan orang tuanya atau keluarganya, tak usah suruh berhenti dia berbuat baik orang lain, tapi paksa dia, motivasi dia untuk bisa berbuat baik pada orang tuanya. Jangan hentikan perbuatan baik dia tadi itu. Tapi yang sisi yang satunya itu tadi dia coba motivasi. Apa lagi tadi? Cukup ya? Coba ulangi satu orang ini tidak ada daya tahan kursinya dia nih. Kok duduk situ? Padahal depannya banyak kosong. Iya kamu. Ya. Iya. Apa yang bisa kamu sampaikan kesimpulannya? Udah saya ulang 2 kali loh. Kalau masih tak nyimpulkan lagi, mau parah kamu. Boleh kan itu kamu nggak apa-apa. Kalau pas saya ngomong tuh direkam gitu. Nanti balik ke rumah mau tidur didengarkan gitu. Mau tahu tidurnya mimpi yang bosur kan? Mimpi di sisi Allah gitu kan? Karena niat belajar gitu kan? Daripada kamu dengarkan lagu bahasa Korea, bahasa Cina, lagu barat, tak ngerti artinya, tidurnya mimpi dikejar kucing, kan susah dia. Ya boleh deh, saya itu kalau posisi tidur itu tak nyaman gitu kan, ya gelisah itu. Saya setel suara guru saya itu, dia lagi ceramah tuh, saya setel itu, enak itu tidurnya tuh, kayak kita sedang belajar gitu lah, enak. Ya silakan. Yang lainnya siap-siap ya. Simpulan lain boleh Pak? Hah? Yang lain boleh. Apanya yang lain? Bahas yang baik itu yang Ya pokoknya kesimpulan silakan aja. Nah, sampaikan aja. Yang pernah kamu dengar dari saya. jika ingin berbuat baik, misalnya kalau sama orang lain berbuat baik, tapi sama orang tua enggak, sebaiknya kalau berbuat baik seharusnya semuanya gitu Pak. Iya. Enggak pilih-pilih baiknya gitu. Ya. Boleh ya. Yang depan ada yang mau nyimpulkan? Siapa?
Ya, apa? Fokus mengobati diri sendiri. Ya, bagus. Yang lain yang perempuan? Siapa? Ya, apa? Kalau misalnya ada sesuatu di diri kita, kayak contohnya tadi cerita asli kayak transportan apa-apa tuh jangan suzon dulu ke orang, tapi fokus ke diri sendiri, perbaiki diri sendiri, cari apa yang salah di diri sendiri. Jago. Itu bagus tuh. Yang laki tadi yang mikir itu tadi tuh. Alah, baru nak jawab. Nah, ya coba. Itu ya. Ayo coba. Yang lain. Dah nak jawab apa ya? Coba yang lain. Okey. Apa? Itu dia jawab. Kayak materi itu tak ada gitu. Boleh. Yang kayak gitu tuh deh. Boleh ada buat status, quotes gitu kan. Kata-kata hari ini. Boleh. Jadi pelajaran itu minimal satu kalimat lah kamu dapat gitu. Sebagai untuk mengingat kamu gitu. Boleh silakan. Ini tak ada. Status galau terus dia Siap tu. risau. Suka nak buat itu Pak, maksiat jariah itu, dapat pahala jariah. Jangan gagal. Ayo cepat. Kalau kamu tadi ngomong, kau tak ngomong tak saya suruh tadi tu. Aduh, gagal. Kami pikiran sama. Ayo. Apa ya? Tak nak jawab semua dah. Banyak tadi tu. Ayo. Ini parah. Yang ngomong lagi apa ya? Bagi ya? Sampai ngomong duluan. Sambil nunggu dia pikir, dia tetap nih. Kalau dia tak dapat kesimpulan lain daripada yang lain itu kan, itu tak usah selesai. Sampai jam 2 pun tak usah selesai. Jangan apa. Ya silakan. Aduh. Misal tadi kan tadi pertanyaannya bagaimana dia orang tuh baik ke orang tapi baik ke Allah tapi tak baik ke orang. Tapi kalau jawabannya tuh pasti kalau dia tak baik dengan orang pasti dia tak baik dengan Tuhan. Iya. Nah itu dapat tuh. Apa kamu bilang tak ada lagi? Nah. Balikkan. Oh ini. Yo. Nah coba. Okey. Coba Pak. Apa tadi ya? Ayo. Saya sering loh jumpa mahasiswa tak bisa menyimpulkan tuh sering gitu. Nah, jadi mulai hari ini kita nanti materi itu disimpulkan lah di akhir itu. Ya fokus kalian tuh tak sampai-sampai. Biasakan. Jadi itu melakukan perbuatan jahat dan perbuatan baik. Nah, setiap perbuatan baik itu tetap dinilai sebagai perbuatan baik dan yang jahat tetap dinilai sebagai perbuatan yang jahat. Terus cepat nanti sudah habis kata ini. Yang lain apa? Yang muda lapo. Cepat. Asal kamu bisa jawab, yang lain sudah saya tanya lah, kamu ya. Ayo. Ayo. Dia kan nantang tadi kan. Kalau tak nantang tak ada saya. Jarvis, find the answer. Ayo. Kemana lah anime itu? Oh gini Pak. Kalau kita udah biasa berbuat baik, terutama apalagi kalau berbaik buat kepada Allah, pasti kita juga akan berbuat baik kepada manusia dan teman-temannya. Berarti sama namanya dia ya. Beda lah Pak. Dia berbuat jahat. Tapi semuanya sama. Menambah. Satu lagi. Menambah Pak, menambah. Satu lagi. Tadi yang tidak disebut oleh beliau nih sebenarnya bisa tuh itu. Nah, saya tambahkan ya. Kalau ada kawan mau sakit, ya, bisa tak tolong ke Mulku Antu untuk memimpin didoakan dan bacaan Al-Fatihah. Saya cukup memaafkan perkenalan kalau maksudnya mau nonton tobat. Allahumma wafiq wa bihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dokter. Pala. Demikian jawaban dari narasumber. Saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, ini perputaran kedua ya. Usahakan penampilannya bagus itu. Dulu ya kata akhiran pembukaan itu udah hafal gitu. Hanya sebagai kebalik saya. Kelompok berikutnya kelompok 3 ya. Nah, siap-siap ya latihan yang betul ya. Lanjut. Acara yang terakhir, musyawarah dana yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh yang dimuliakan Rian. Kepada Rian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum berdoa kita musyawarah dana, dipersilakan ada yang wakili untuk mengumpulkan musyawarah dana. Jadi dipersilakan. Absennya? Please, absen please. Absen. Yang perempuan dilepaskan pastinya suruh mereka jalan. Kasih satu orang itu pastinya. Nah, suruh jalan. Geser. Nah, itu juga bagian dari adab. Kalau laki-laki itu jangan minta seperti itu. Takutnya nanti kayak setting itu buka kan licik kan, enak gitu. Aduh. Mudah deh. Tamu. Sama juga nanti kalau yang perempuan, kalau dia seandainya mewakili, nah, kasih yang laki-laki, biar laki yang jalan. Ingat, ya, duit kas kelas itu dipakai untuk kepentingan umum ya. Nanti ketika kegiatan, ya, untuk bahan praktek atau apa itu kan, jangan sampai nanti lalu dia ajak kawannya ke kafe ya Pak. Dilaporkan nanti dikasih. Silakan. Oh, saya dulu, kemudian saya. Karena ini termasuk bagian dari penting. Mana pulpen saya? Ada pulpen? Pulpen guys. Oh, nah. Dia mau tahu dia bisa nih. Berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta pelihara kami dari azab neraka. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Karim, amin ya Zal Jalali wal Ikram. Lama, 42 menit dah. Oh. Ceritkan stop ni. Saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan Saya bacanya. sudah Pak. Al-Fatihah sudah. Sudah. Al-Fatihah. Saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Karim, amin ya Zal Jalali wal Ikram. Ke pause. Video pause. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa farijal ya khashifal rabb ya man li anfadi wa yaghfiru wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala'i idfa anna ya Allah, ya dafi'al bala'i idfa anna ya Rahman, ya dafi'al bala'i idfa anna ya Rahim, ya dafi'al bala'i idfa anna ya Rahim, ya dafi'al bala'i idfa anna ya Zal Jalali wal Ikram.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf kiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah dan Rasulnya, kami mohon ampun dan taubat. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada saat ini. Jika terdapat salah dan janggal dalam membawakan acara ini, kami mohon maaf. Kehadapan Allah dan Rasulnya kami mohon ampun dan taubat. Wallahul muwafiq wa illa aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.